udah gak cantik lagi ya Mbak. Emang aku udah berubah ya Mbak? Nggak cantik. Kecantikan itu nggak cuma luarnya aja. Lu tuh wanita yang cantik, lu luar dalam cantik. Lu harus sabar. Tadi wanita yang tadi tuh bener-bener sih mulutnya sampah banget emang. Kita masih ngikutin mobilnya suaminya Debbie nih, si Fadli. Tapi tiba-tiba telepon Debbie bunyi. Saat diangkat ada suara orang minta tolong. Halo Ma. Halo Debbie, Debbie tolongin Mama Debbie. Mama kenapa Ma? Mama disiksa di sini. Gimana? Udah ngadu sama anak yang ngadu. Ngadu, bawa saya ke lagi sebentar suruh kesini dia. Duduk, sebagai orang tua tahu nggak? Ya udah apa urusannya sama lu? Lu campur aja. Oke. Sekarang kita ke rumah mama kamu ya. Kita nggak usah ngikutin suami kamu nih. Gak usah ikutin dia Mas. Rumah mama kamu di mana? Di Pamulang Mas. Yuk, ke arah Pamulang dulu dong. Itu mau apa dari keluarga saya? Kamu masih saya. Ibu nggak dengar tadi dia bilang apa ke ibu? Ceraiin. Ceraiin suaminya sekarang juga. Tuh dengar nggak? Dengar nggak? Kamu siapa? Saya dengar dia. Sama coki dasar. Lu siapa lu? Ngatain gue. Keadaan Mama gimana ya Ma? Ya Tapi Allah. mama kamu tadi minta tolong sama kamu kayak minta tolong sesuatu. Kenapa Ya tuh? kayak kesakitan gitu Mas. Kayak ada yang mukul gitu. Aku khawatir banget Mas. Oke, ya udah kita menuju ke rumahnya ibunya Debbie. Namun sampai di sana kita kaget. Loh, kok Risa udah ada di situ dan di situ juga sudah ada. Ini oh tadi lo boleh semena-mena karena emang itu masih rumah suami lo. Ini rumah dia apa hak lo? Gue tanya. Ya karena gue pengen Debbie ceraiin suaminya sekarang Ya juga. kalau dia nggak mau kenapa? Gue tanya. Di mana-mana kalau orang menuntut pisah itu harus suaminya mengajukan gugatan. Tapi Mas Fadli lebih sayang sama Ya aku. tanya sama orangnya dong. Dan asal lo tahu ya, suami yang lo bangga-banggakan siapa namanya? Fadli. Fadli. Ya, dia punya pacar lain, punya istri lain. Tidak mungkin, Oh, dia nggak cuma mungkin. setia sama saya Oh, doang, gitu ya? nggak ada Oh. yang lain. Oke, tanya aja sama dia. Bukan cuma punya cewek lain, dia udah nikah sama cewek itu dan cewek itu hamil. Mana buktinya Oh, coba? mana buktinya? Nanti lo tanya aja sama Fadli. Saya kesel terus terang ngelihat kelakuan Rahmi ini, si pelakor ini, dengan laki-laki tadi yang kita nggak tahu siapa, tapi saya yakin mereka berdua pasti ada hubungan khusus. Bu, mendingan anak ibu tinggal bersama ibu aja. Ya, keluarga saya harmonis bersama Mas Fadli. Dan anak ibu lebih baik di sekolahin aja dulu yang benar. Dan biar nggak jadi pelakor. Lo yang nggak tahu tak kenapa tau nggak? Lo yang harus sekolah lagi kayaknya. Lu yang harusnya sekolah lagi, bukan gua. Eh, Ngapain Bu. ikut campur apa hubungannya sama lu? Apa berhaknya lu? Saya aku kan ngeliat sama mama. Ya sebenarnya mama nggak tega liatin kamu begini Debbie. Mama nggak akan lihat kamu nggak bahagia sama suami kamu. Mama akan usahakan kamu bisa hidup bahagia. Hidup yang telah ku jalani gemerlap mengalahkan semua lirik seolah Debbie membasuh kaki ibunya. Dia mencuci kaki ibunya dan air basuhan kakinya itu diminumnya juga. Aku malah gak dengerin Mama. Aku minta maaf sama Mama. Karena aku tahu aku udah diraka sama Mama. Mama juga minta maaf ya sayang. ada beda apakah ini Jadi saya melihat bahwa sebetulnya ibunya Debbie ini tidak menyetujui pernikahan Debbie anaknya ini dengan Fadli. Karena saat itu Debbie masih sekolah. Dan pada saat itu saya baru tahu juga kalau ibunya sempat menyumpahi anaknya dan bilang bahwa perkawinan kalian tidak bahagia. Makanya hati-hatilah kalau seorang ibu sampai mengucap sumpah. Enggak. Apa sih enggak? Oh, ya udah deh, Debbie, kamu aku tinggal dulu ya. Ya biar kamu sama ibu kamu ya. Aku tinggal dulu ya Bu. Ya. Makasih. Iya sama-sama. Iya. Mas Wia nangis ya? Enggak. Tuh kelihatan tuh. Apa sih? Enggak. Ya nangis. Nangis. Ya Mas Wia nangis.
Hari kedua, ini adalah saat yang ditunggu-tunggu, penggodaan. Oke, lo bingung kenapa di sini karena kita akan menggoda suami kamu. Kita akan lakukan tes kesetiaan. Kita akan lihat suami kamu tuh memang dia ya playboy atau memang dia doyan aja sama setiap cewek gitu loh. Kita udah punya penggoda yang namanya Bunga. Dia sudah kontek-kontekan sama suami kamu lewat Facebook. Penggoda kita Bunga sudah berhubungan dengan Fadli selama beberapa waktu terakhir ini lewat Facebook. Tampaknya Fadli terpancing. Dia memakan umpan yang kita berikan. Dan di pembicaraan mereka selama ini, Fadli bilang kalau dia suka sama cewek penari alias dancer. Makanya hari ini kita jebak Fadli di tempat latihan nari. Saya suruh Bunga untuk menelepon Fadli. Halo Mas Fadli. Oh, ini Bunga ya? Iya. Fadli udah sampai mana? Ini aku lagi jalan, lagi sampai. Kamu di mana? Aku udah sampai juga kok. Kamu mau jauh di sini kan? Emangnya kalau aku pakai baju seksi, kenapa? Ya, biar lebih menarik aja. Menarik gimana sih Fadli? Ya, biar aku bisa lihat tubuh kamu. Emangnya kalau aku pakai baju seksi, kenapa? Ya, biar lebih menarik aja. Menarik gimana sih Fadli? Ya, biar aku bisa lihat tubuh kamu. Ya udah deh, kamu cepet aja ya datang ke sini. Aku juga nggak sabar pengen ketemu kamu. Oke, OTW ya. Oke. Yaudah, ya. Kamu di sana nanti, ya. Kamu udah pakai alat pendengar ya? Udah ya, oke. Jangan Ya. macam-macam ya sama suami aku. Loh, emang dia kan tugasnya ngegoda. Mbak, saya profesional kok. Saya Jangan cuma genit kerja. ya. Nah, kita akan lihat dia nggak genit aja pasti suami kamu udah genit duluan. Dan penggodaan pun dimulai. Bunga, kalau kamu dengar kamu kibasin rambut Bunga. Oke, dia dengar berarti. Fadli datang. Oh lihat tuh, suami kamu langsung liatin dari atas sampai bawah lo. Oke. Lu pura-pura tetap nari aja Bunga. Lu pura-pura nari, lu belaga-belaga nggak sadar kalau ada Fadli ada di situ. Mas, kenapa ngeliatin saya terus? Ada yang salah? Mas udah dari tadi di sini? Baru aja sih. Kamu udah lama? Udah sih dari tadi. Kamu Bunga kan? Iya, ini Mas Fadli. Ya aku Fadli, yang punya barbershop paling kaya di Jakarta. Sombong banget. Amat. Sorry lo. Wah aku bingung ya. Kenapa? Ya, ternyata kamu cantik banget.